Halo, selamat pagi buat semuanya, terutama teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Terima kasih yang udah selalu membuat saya itu termotivasi, yaitu selalu membuat video yang sangat simpel dan sederhana. Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Oke, buat teman-teman dimanapun Anda berada ya, di sini adalah salah satu topik yang mungkin selalu orang pertanyakan dan selalu orang belum diketahui kebanyakan orang ya, yaitu kenapa sih si kelinci betina itu jarang birahi walaupun dia udah sangat-sangat cukup umur. Ada beberapa faktor yang membuat kelinci ini tidak birahi ataupun tidak mau kawin ya secara garis besar ini. Kita mengenal dulu tentang si kelinci ini ya, si kelinci hewan yang mungkin menurut saya sangat simpel, sederhana, kadang-kadang membuat kita pusing ataupun rumit, bener nggak? Ya. Kadang-kadang kalau misalkan orang-orang yang mungkin belum tahu kenapa kelinci ini telat birahi, ya bisa dianggapnya yaitu kadang-kadang orang yang menyebutnya itu nggak cocok, tangannya panas, terus apalagi ya, kesibukan dan lain-lain lah. Seperti hal yang kita bahas pada hari ini, kenapa sih penyebab kelinci ini gagal birahi atau telat birahi ataupun tidak mau kawin ya. Sobat, sepengalaman saya di kandang selama beberapa tahun ya, mungkin saya miara itu tahun 2014 itu saya udah miara kembali. Sebelumnya kan saya itu hobi emang dari kecil kelinci, cuman saya itu waktu dulu itu bingung kenapa ya, berbagi cerita dulu ya. Bingung ini karena mengalami beberapa ketidakpengetahuan saya tentang hewan seperti ini. Kan zaman dulu itu umbar aja ya, beranak. Karena kalau misalnya sekarang itu sistem kontrakan, jadi beberapa cara yang mungkin beda dengan sistem umbaran. Sobat, kenapa sih kelinci tidak mau kawin atau kurang birahi dan lain-lain? Sepengetahuan dan sepengalaman saya, kelinci juga termasuk hewan-hewan yang sangat memilih ke pasangannya masing-masing. Sepengetahuan dan sepengalaman saya, pernah beberapa faktor yang membuat si kelinci ini tidak mau kawin. Contoh si kelinci ini. Dulu pernah saya terjadi ataupun mengalami kelinci yang susah kawin dan mungkin tidak mau kawin. Setelah saya telusuri dan lain-lain, ada beberapa kelinci, contohnya karakter kelinci yang saya akan menyebutkan. Satu, si kelinci ini ataupun si betina ini bisa memilih ke pasangannya tersebut. Sepengalaman saya nih, saya pernah mempunyai kelinci, satu cewek ini, dia itu selalu memilih ke pasangannya. Si ceweknya ini warna abu-abu, sobat ya, abu-abu putih dah. Ketika dikawinkan ke pejantan-pejantan lain, ternyata dia tidak mau. Saya bingung dong. Nah, dikarenakan pejantan lain tidak mau, saya coba sama pejantan yang abu-abu juga, sama yang berwarnanya sama, yaitu abu-abu putih juga. Ternyata si betina ini maunya sama itu terus. Nah, setelah saya telusuri beberapa mungkin ya secara garis besar beberapa beranak ya. Jadi si kelinci ini secara garis besar tidak mau pejantan lain. Saya juga bingung, dikarenakan pejantannya pengen yang itu. Nah, saya jual lah pejantan tersebut. Ternyata benar, faktor pejantan bisa mempengaruhi si kelinci. Jadi pas si pejantannya saya jual, ternyata si kelinci tersebut tidak mau kawin selamanya. Nah, disitulah kita bisa mengetahui beberapa faktor kelinci. Saya juga mungkin aneh ya, nggak tahu juga. Pernah satu kejadian juga kelinci yang mungkin dikatakan ya beligon ataupun persilangan flame ya. Saya pernah memelihara waktu itu, kalau nggak salah itu saya beli dari, namanya hobi-hobi pertama saya beli itu kecil ya, dari karyawan yang kerjanya di PT Miyako. Jadi mereka itu beli kelinci katanya di mana ya? Kalau nggak salah itu daerah Semarang apa gimana ya. Jadi pas saya
pelihara, saya besarkan, ternyata kelincinya wow besar banget ya. Nah, faktor yang tersebut itu kan ibaratnya kita kan udah menginjak ya usia 7 bulan lah si kelinci tersebut. Tapi si kelinci tersebut tidak mau kawin juga. Saya telusuri, saya kawinkan pagi, tidak mau. Bingung dong. Saya kawinkan sore, misalkan jam 5 jam 6 nggak mau. Sambil hampir saya frustasi itu kelinci. Saya coba, saya pajukan lagi jamnya, ternyata dia si kelinci ini nih maunya jam 7 terus. Bingung saya juga faktor-faktor tersebut. Jadi setiap si kelinci yang saya punya ini dia maunya pokoknya jam 7. Tapi ketika dikawinkan di antara jam 6 ke bawah, dia nggak mau, saya bingung. Nah, saya simpulkan kembali, mungkin si kelinci ini karakternya yang sangat-sangat menarik ya, dikarenakan kelinci yaitu mungkin dikatakan orang hewan yang sangat rumit, mungkin bisa. Kalau misalkan dikatakan hewan yang sangat unik, bisa. Mungkin dikatakan hewan yang sangat-sangat susah dipelihara, bisa. Ya itu mungkin tergantung persepsi kalian. Tapi sesungguhnya kalau misalkan hewan yang kalian punya dicintai dulu, pasti akan legowo ke kita juga. Kalau memelihara sesuatu binatang itu cintai dulu, jangan terobsesi dengan teman-teman yang udah terlebih dahulu dari kalian. Wow, si ini penghasilannya oke. Tapi cintai dulu binatang-binatang kalian. Nah, contoh lagi, kalau misalkan si kelinci ini nggak mau kawin, pernah kejadian juga gini sobat. Kalau ini ya sekitar 2018an ya. Ini kan ayah saya juga, bapak ya, pernah sambil miara kelinci juga. Si kelinci tersebut ternyata dia tidak mau kawin. Nah, tidak mau kawinnya kenapa? Tidak diketahui dong. Karena kan sistem kandang bisa disimpulkan juga stres, bisa mungkin ya. Ataupun di kandang terus dia, kalau bahasa orang itu kurang healing, ya kurang jalan-jalan bisa. Selama 2 tahun ini si kelinci padahal belum pernah beranak sobat. Belum pernah beranak sama sekali. Frustasi dong, ya kan? Pastilah selama 2 tahun ditunggu-tunggu kok nggak beranak-beranak. Sedangkan usia ideal si kelinci itu ibaratnya 6 bulan ke atas lah, kalau 7 bulan ke atas dan lain-lain. Nah, selama 2 tahun ini si kelinci nggak beranak. Kalian bisa menyimpulkan di sini pasti frustasi kan? Kenapa sih kelinci saya seperti ini? Seperti ini. Saking stresnya timbullah bapak saya ataupun ayah saya itu saya dilepaskan kelinci semua. Pas dilepaskan ternyata secara garis besar ini si kelinci pada mau kawin di luar kandang. Nah, si kelinci tersebut mau pada kawin di luar kandang. Nah, pas di luar kandang, jadi kita bisa menyimpulkan si kelinci tersebut ternyata dia mau kawinnya di luar kandang, bukan di dalam kandang. Beberapa faktor kelinci banyak banget ya sobatnya. Ada beberapa banyak juga selain 2 tahun itu kan memang banyak ya yang nggak mau kawin. Nah, ada juga faktor-faktor yang membuat si kelinci itu gagal kawin atau birahinya nggak mau. Ya itu ada subscriber saya yang berbicara, Om, kalau kenapa sih kelinci saya si betinanya malah menaiki si pejantan, sedangkan si pejantannya belum cukup umur. Gini ya sobat, karena si betina ataupun si jantannya ini mungkin kalau misalkan dalam skala hewan ini ibaratnya keagresifannya sangat-sangat birahi tinggi. Itu faktor dari kesalahan kita sendiri. Saya pernah menyimpulkan di video saya yang waktu dulu ataupun sebelum-sebelumnya, kelinci kalau misalkan kalian telat kawin, otomatis si betinanya itu akan melebihi hormon seksnya, itu melebihi si pejantan. Jadi seolah-olah si betina ini dia menguasai ataupun pengen kawin berat, kata kita mah sange. Nah, jadi si kelinci tersebut merasa seperti cowok kembali. Nah, kenapa seperti itu? Saya pernah berbicara pada kalian ya sobat-sobat. Nah, dan lain-lain. Usahakan si kelinci tersebut, kalau misalkan si kelinci kalian yang pertama di rumah kalian betina, usahakan karantina dulu. Sehebat-hebatnya kelinci pejantan kalian beli di luar, segede-gedenya pejantan kalian yang gede di luar beli, ada kemungkinan yaitu bakal kalah sama yang si betina di rumah kalian.
Gimana sih kalau misalkan birahinya biar normal ataupun kesebalikannya jadi si pejantannya yang menguasai wilayah? Ada beberapa yang bisa kita tanggulangi, yaitu si betinanya karantina dulu. Nah, pas di karantina, kalian bersihkanlah kandang-kandang kalian itu dari bekas-bekas ataupun berbau-bau si betinanya yang ada di rumah kalian. Cuci, entah air kencingnya, cuci dan lain-lain. Jadi supaya menghilangkan jejak-jejak si betina ini menguasai daerahnya tersebut, sobat. Nah, dikarenakan kalau misalkan si pejantan datang ke situ jadi tamu, seolah-olah dia itu yang menguasai daerahnya. Nah, timbullah hormon yang sangat tinggi. Jadi kebalik, seolah-olah si betinanya yang menguasai wilayah. Jadi dia yang menaiki si pejantan, bukan pejantan yang menaiki si betina. Kalau misalkan kalian ingin yang berbalik seperti itu, ya kayak tadi, bersihkan kandang kalian dari air kencing ataupun ibaratnya daerah kekuasaan si betina, agar si betina tidak mencium bau-bau penguasaan dia. Ya sobat, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat kalian, dikarenakan banyak faktor kelinci yang membuat kita heran ataupun selalu frustasi. Ya gimana caranya kelinci birahi kok nggak bisa birahi. Ya mungkin saya perkataan yang tadi itu bisa kalian masuk akal dan sekalian coba. Ini saya bukannya membodohi kalian, emang faktanya saya seperti itu, dikarenakan pengalaman saya ataupun miara kelinci ya saya temukan di lapangan seperti itu. Entah dari pemilihan pasangan, dia memilih memilih pasangan, terus pengen kawinnya di luar aja, pengennya itu ada juga sobat, pengen kawinnya tuh di tempat itu aja, nggak mau di tempat lain, seperti itu. Jadi si kalian itu bawa si betina ke pejantan itu, tapi dia nggak mau di tempat si pejantan itu, giliran di tempat yang lain ataupun di tempat yang belum pernah mereka kuasai antara kedua belah pihaknya, dia mau kawin itu, seperti itu ya sobat ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kelinci itu banyak banget ya sobat ya, seperti yang saya bilang. Mudah-mudahan video ini bisa membantu buat kita semua. Nah, terutama kita kalau mau memelihara ataupun mengenal tentang dunia hewan kelinci ini, usahakanlah kalian silaturahmi kepada para sahabat-sahabat ataupun senior yang telah dulu belajar tentang dunia perhewanan ya. Mudah-mudahan video ini buat kalian itu bermanfaat ya, dan bisa diterapkan ataupun hal-hal tersebut. Banyak kok ya sobat yang bisa ibaratnya kawin sodor dan lain-lain. Kalian pintar-pintar aja menyikapi, karena ilmu yang sangat-sangat berguna itu adalah ilmu pelajaran yang kalian temukan di lapangan. Oke sobat, video ini mudah-mudahan bermanfaat, tapi jangan lupa dong like and subscribe kalau misalkan video ini berguna buat kalian. Share deh kalau takutnya orang-orang yang di sana membutuhkan ilmu tersebut. Oke, saya ucapkan dan saya tutup video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kalian semua. Oh, dan sahabat OS.